Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada penduduk alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada tabiin-tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan, Ibu Latifatur Rahmah, SHMM. Perkenalkan, nama saya Nabdul Senda, saya dari kelompok 10. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan yang akan dipaparkan selanjutnya pemateri kedua dan ketiga yaitu Teh Meli dan Kang Muhammad Abdullah. Langsung saja ke pemateri yang pertama, yaitu tentang transmisi kebijakan moneter. Definisi transmisi kebijakan moneter adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengelola jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Tujuan utamanya adalah mencapai stabilitas harga atau pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi seimbang. Bank sentral menggunakan alat kebijakan seperti suku bunga, persyaratan cadangan, dan operasi pasar terbuka, yaitu untuk mempengaruhi tingkat inflasi dan kondisi perekonomian serta keseluruhan. Kebijakan moneter adalah alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mencapai tujuan kebijakan moneternya. Beberapa alat utama melibatkan pengaturan jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit. Selanjutnya, instrumen transmisi kebijakan moneter. Instrumen ini terdiri dari suku bunga, yaitu bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunga untuk mempengaruhi keputusan konsumen. Peningkatan suku bunga dapat mempengaruhi pengeluaran dan investasi, sementara penurunan suku bunga dapat mendorong aktivitas ekonomi. Terus yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi ini bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengatur jumlah yang beredar di pasar. Pembelian surat berharga meningkatkan uang yang beredar, sementara penjualan surat berharga menguranginya. Lalu ada cadangan wajib. Cadangan wajib ini bank sentral dapat menetapkan tingkat cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank komersial. Penyesuaian cadangan wajib dapat mempengaruhi likuiditas dan kemampuan bank untuk memberikan pinjaman. Lalu ada lelang. Lelang di sini bank sentral dapat mengubah diskon rate, yaitu suku bunga yang dikenakan pada pinjaman yang diberikan kepada bank komersial. Itu perubahan diskon rate dapat mempengaruhi suku bunga secara keseluruhan di pasar. Lalu ada kebijakan kredit dan pembatasan kredit. Ini bank sentral dapat memperlakukan kebijakan kredit khusus atau membatasi akses bank komersial ke kredit tertentu untuk mengendalikan ketersediaan kredit. Lalu ada forward guidance. Ini terakhir, forward guidance yaitu bank sentral memberikan sinyal atau pedoman tentang arah kebijakan masa depan, termasuk
rencana untuk suku bunga atau kebijakan lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi ekspektasi pasar, termasuk rencana untuk suku bunga atau kebijakan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh mekanisme transmisi kebijakan moneter menurut Muhayyad Shah dan Kamal tahun 2023. Yang ke-1, perubahan suku bunga resmi. Bank sentral mendanai sistem perbankan dan membebankan bunga. Bank sentral memiliki kekuatan monopoli untuk mengeluarkan uang, sehingga memiliki kendali penuh atas suku bunga tersebut. Kedua, mempengaruhi suku bunga bank dan pasar uang. Perubahan suku bunga resmi secara langsung mempengaruhi suku bunga di pasar uang, dan secara tidak langsung mempengaruhi suku bunga pinjaman dan simpanan yang ditetapkan bank untuk nasabahnya. 3. Mempengaruhi ekspektasi perubahan suku bunga resmi di masa depan mempengaruhi suku bunga jangka menengah dan panjang. Secara khusus, suku bunga jangka panjang sebagian bergantung pada ekspektasi pasar mengenai perkembangan suku bunga jangka pendek di masa depan. Kemudian keempat, mempengaruhi harga aset. Dampak dari langkah-langkah kebijakan moneter terhadap kondisi keuangan perekonomian dan ekspektasi pasar dapat menyebabkan penyesuaian harga aset, seperti harga pasar saham dan nilai tukar. Kelima, mempengaruhi keputusan menabung dan investasi. Perubahan suku bunga mempengaruhi keputusan tabungan dan investasi rumah tangga dan bisnis. Misalnya, jika hal-hal lain dianggap sama, suku bunga yang lebih tinggi membuat pinjaman untuk membiayai konsumsi dan investasi menjadi kurang menarik. 6. Mempengaruhi pasokan kredit. Misalnya, suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan resiko peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Bank dapat mengurangi jumlah pinjaman yang mereka berikan kepada rumah tangga dan bisnis. Hal ini juga dapat mengurangi konsumsi dan investasi rumah tangga dan dunia usaha. 7. Menyebabkan perubahan permintaan dan harga agregat. Perubahan konsumsi dan investasi mengubah tingkat permintaan barang dan jasa dalam negeri relatif terhadap pasokan dalam negeri. 8. Mempengaruhi pasokan pinjaman bank. Perubahan suku bunga kebijakan dapat mempunyai dampak yang berbeda terhadap biaya marginal bank. Dalam meningkatkan pembiayaan eksternal tergantung pada sumber daya dan tingkat modal bank itu sendiri. 9. Pengaruh terhadap jumlah uang beredar. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Misalnya, jika bank sentral menjual obligasi pemerintah, ini akan menghasilkan uang tunai yang kemudian dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. 10. Pengaruh terhadap inflasi. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi. Misalnya, jika jumlah uang beredar meningkat, ini dapat menyebabkan inflasi karena ada lebih banyak uang yang beredar daripada barang dan jasa yang tersedia. 11. Pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan mekanisme transmisi kebijakan moneter. 1. Melalui jalur uang atau jalur langsung. 2. Jalur suku bunga. 3. Jalur nilai tukar. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter. Saluran transmisi kebijakan moneter menurut Sofwan Ende. 1. Saluran suku bunga. 2. Saluran nilai tukar. 3. Saluran aset. Dan 4. Saluran ekspektasi. Dan kesimpulannya adalah mekanisme transmisi ditandai dengan penundaan waktu yang lama dan bervariasi, serta tidak pasti. Mekanisme transmisi moneter ini merupakan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan instrumen dan tujuan keuangan. Transmisi kebijakan moneter terjadi melalui interaksi antara bank sentral, sektor perbankan, sektor real, dan sektor keuangan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.